Apa tandanya orang lahir baru? Nomor satu, orang yang lahir baru tahu kapan dia lahir baru. Dia tahu bahwa dia dilahirkan kembali. Tanpa sedikit pun ragu dalam hati saya. Saya dilahirkan kembali. Ya, secara roh. 24 Desember tahun 79. Orang yang lahir baru, dia itu tahu kapan dia lahir baru. Lalu kemudian hidup yang baru itu jadi nyata. Be strong in the Lord and never give up hope. You're gonna do great things. I already know. Saudara, saya mau beritahu pada saudara, rencana Tuhan ke depan adalah pengangkatan jemaat. Tetapi sebelum itu, kita akan melalui beberapa proses. Pastikan saudara dilahirkan kembali. Kalau ditanya ready for what? Berjaga-jaga terhadap apa? Nomor satu, hati-hati kepada penyesatan. Haleluya. Tuhan, kami sadar kami berada. Ini hampir tengah malam menjelang pagi. Karena itu seperti bangsa Israel yang akan keluar dari Mesir. Kami berikat pinggangkan kebenaran, yaitu Engkau sendiri. Kami akan makan roti yang tak beragi, gaya hidup yang baru. Dan kami akan meninggalkan Mesir dengan tidak menoleh ke belakang. Berbicara lewat firman-Mu tahun ini, the year of readiness. We will be ready for you. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara kekasih. Haleluya. Pada jam pertama ini saya akan menyampaikan yaitu tentang message tahun baru kepada setiap daripada kita. Saudaraku, seringkali kita itu bisa gagal karena hal yang kecil sekali. Untuk menggagalkan tidak perlu perkara besar. Perlu perkara kecil saja. Bisa gagal semuanya. Ada saudara dengar dari apa yang saya sampaikan bulan yang lalu, hampir-hampir kita tidak bisa berangkat ke Amerika. Karena saya tidak memeriksa yaitu tentang visa Amerika. Izin masuk, entry permit ke negara Amerika Serikat. Pada waktu akan berangkat, beberapa saudara yang mungkin belum tahu, sebelum saya berangkat ke airport, 2 jam sebelum saya berangkat ke airport. Ketika saya periksa, ternyata saudara itu visa Amerika itu sudah expired 2 bulan sebelumnya. Dan apalagi sekarang Amerika sangat ketat, bukan cuma dari yang luar negeri. Di dalam negeri saja ketatnya luar biasa. Karena baru-baru ditemukan bom di dalam kargo. Karena itu saudaraku, ini pengalaman yang sangat menyentak buat saya. Dan saya beri pesan buat kita. Saya mau tanya, berapa banyak saudara siap ketemu dengan Tuhan Yesus? Betul? Kalaupun tidak diangkat, hidup-hidup yang malam hari ini atau siang hari ini meninggal dunia, siap nggak? Betul? Banyak yang tangannya turun, saudara. Oke, ada beberapa ciri, ini untuk awal itu kita sebelum melakukan perjalanan dalam Life is a Journey tahun ini, kita akan memberikan ciri-ciri orang yang dilahirkan kembali. Jangan ditampilkan dulu. Berapa banyak saudara yang sudah dilahirkan kembali? Tidak banyak. Oh, saya ini mengusir setan, Om. Anak-anak Skewa juga melakukannya. Karena mereka melakukannya dalam nama Yesus. Keledai bisa berbicara, menyampaikan nubuatan. Tapi dia bukan manusia. Dan Tuhan bisa pakai bahkan pohon, batu-batu untuk bicara kepada kita. Sebagai contoh 2010 yang lalu, itu luar biasa yang dikatakan tentang proses sakit bersalin.
Di dalam Matius 24. Gempa bumi. Di Haiti. 1/4 juta orang mati. 220.000 orang sekaligus mati. Haiti begitu miskin. Kita tahu bahwa Haiti itu diserahkan kepada penyembahan setan. Secara resmi, presiden yang terdahulu, ya saudaraku keturunan orang Perancis, mempersembahkan Haiti kepada setan. Dan apa yang terjadi? Kemiskinan. Memang iblis itu perampok, pembunuh, pembinasa. Tapi Raja Yesus memberikan kita hidup dengan segala kelimpahannya. Lalu kemudian heat wave. Satu gejala-gejala alam yang sangat luar biasa. Di Rusia itu bisa panasnya luar biasa, ada gelombang panas yang luar biasa yang menimbulkan saudaraku banjir di Pakistan. Jadi kalau saudara nganggap banjir di Indonesia sudah cerewet, lihat apa yang terjadi di Australia. Genangan daripada banjir itu sebesar negara Jerman dan Perancis jadi satu. Di Bali, hujan angin disertai hujan es batu. Untungnya cuma sebesar jagung. Nanti kalau Tuhan menghukum bumi ini, yang jatuh tuh 50 kilogram. 50 kilogram itu berarti sebesar karung beras. Yang 1 kuintal itu. Karena BD air cuma separuh daripada beras. Saudara, apa yang dikatakan dalam Alkitab bukan gertak sambal. Ketika Yesus datang, dia memberitakan the year of the acceptable year of the Lord. Tahun perkenanan Tuhan. Tahun Yobel. Tahun kemurahan Tuhan. Tetapi juga akan ada hari murka Allah kita. Banjir bandang di Wasior. Hampir 1 hari, tidak sampai 24 jam. Tsunami, Mentawai, Merapi. Saya pada waktu tahun 2006, saya itu menyampaikan, saya mendengar bahwa gunung paling berbahaya itu Gunung Merapi. It happened. Dan bersama-sama saudaraku, kita berada dalam ring of fire, di mana ada deretan gunung berapi paling banyak di seluruh negeri, di seluruh dunia ini cuma di Indonesia. Batuk-batuk bareng saudara. Alarm itu mesti makin lama makin keras. Untuk membangunkan kita bahwa keadaan tidak sama seperti biasa. This is not business as usual. Mari saudara kita buka dalam Injil Lukas pasal 21. Dan kita akan melihat apa saja yang kita harus perhatikan. Readiness. Seluruh bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, mereka mengikat pinggangnya. Pastikan Anda tidak ada yang kedodoran. Amin. Orang Israel akan pakai jubah untuk bisa orang kalau tidur dilepas ikat pinggangnya. Tapi kalau mau berjalan, mau pergi, diangkat jubahnya diikat saudara. Dan itu yang saudara dan saya lakukan. Saya punya celana tidur, itu dibuatkan orang model cukong-cukong tahun 30-an tahun lalu. Itu panjang sekali. Jadi itu tidak bisa dipakai biasa, itu dipakai untuk tidur saja. Tapi Anda dan saya harus berikat pinggangkan kebenaran. Berbaju sirahkan keadilan. Amin. Dalam Lukas pasal 21 ayat ke-7, dan murid-murid bertanya kepada Yesus. Katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Yaitu tentang penghancuran bait Allah yang mereka banggakan. Jawabnya, waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi. Katakan harus terjadi. Harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Yang berkata pada mereka, bangsa akan bangsa bangkit melawan bangsa. Bangsa sini adalah etnos. Suku melawan suku. Dan kerajaan melawan kerajaan.
Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan diapakan? Ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat yang pasti bukan gereja. Tapi ada juga gereja murtad, saudara, jangan heran. Dan penjara-penjara dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Dunia memberikan kesempitan, Tuhan memberikan kesempatan. Sebab itu tetapkanlah dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang dan dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu diserahkan juga oleh siapa? Coba bayangkan orang tuamu dan orang tua rohani. Amin. Saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Ayat 19 baca sama-sama 1, 2, 3. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. By your patience, possess your soul. Ayat 20 sampai dengan ayat 24 saya lompati karena sudah terjadi. Yaitu ketika Bait Allah, dalam hal ini terutama Yerusalem, dikepung oleh tentara Romawi tahun 70, abad pertama. Tetapi berakhir pada tanggal 8 Juni tahun 1967 dalam perang 6 hari, cuma 6 hari. Yerusalem direbut kembali. Ayat 25, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Anda dengar di Jogja ada matahari yang berlingkaran dengan pelangi? Baru minggu lalu. Kenapa semua tanda ini terjadi cuma di satu negeri? Negeri apa? Indonesia. Berapa bulan yang lalu kita melihat gerhana matahari yang sempurna dan juga berbentuk cincin. Karena ditutupi oleh bulan, saudara. Satu garis. Lanjutkan. Dan di bumi bangsa-bangsa, maksudnya bangsa-bangsa di luar Tuhan, ya, the nations akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti apa? Suatu jerat. Jerat di sini adalah jebakan.